Awalnya, hanya berdasarkan penampilannya. Dia adalah yang paling kecil, dengan rambut coklat keriting yang menjuntai di punggungnya. Aku tidak tahu siapa dia, hanya saja dia sangat cantik, dengan penampilan dan energi yang luar biasa. Bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa dia juga penyanyi lagu-lagu yang saya sukai. Ketika pertama kali mendengar suaranya, saya pikir dia terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang sebenarnya. Dengan wajah malaikatnya yang kontras dengan lirik-lirik kasarnya di Feel in Love, tubuhnya yang mungil namun suaranya yang kuat di I Don't Wanna Wait, saya menyadari betapa kuatnya ketika wanita melanggar ekspektasi. Justin Timberlake dan saya tetap menjaga kontak setelah Mickey Mouse Club dan menikmati waktu bersama selama tur NSYNC. Pengalaman bersama di usia yang begitu muda memberi kami ikatan yang kuat. Kami memiliki begitu banyak kesamaan. Kami bertemu saat saya sedang tur dan mulai menghabiskan waktu bersama di siang hari, sebelum pertunjukan dan juga setelah pertunjukan. Tak lama kemudian, saya menyadari bahwa saya jatuh cinta padanya. Begitu dalam hingga terasa menyedihkan. Ketika dia dan aku berada di tempat yang sama, ibunya bahkan pernah berkata bahwa kami seperti magnet. Kami selalu menemukan satu sama lain dengan cepat dan selalu bersama. Kamu tidak bisa menjelaskan jarak kami bersama. Jujur saja itu aneh betapa kami saling mencintai. Bandnya, NSYNC, adalah apa yang orang-orang saat itu sebut sangat keren. Mereka adalah anak-anak kulit putih, tapi mereka mencintai hip-hop. Bagi saya, itulah yang membedakan mereka dari Backstreet Boys, yang sepertinya sengaja memposisikan diri sebagai grup kulit putih. NSYNC bergaul dengan seniman kulit hitam. Kadang-kadang aku merasa mereka terlalu berusaha keras untuk berbaur. Suatu hari, Jay dan aku berada di New York, menjelajahi bagian kota yang belum pernah aku kunjungi sebelumnya. Saat kami berjalan, ada seorang pria dengan medali besar yang dihiasi perhiasan berkilauan. Dia ditemani oleh dua penjaga keamanan berbadan besar. Jay jadi sangat bersemangat dan berteriak dengan keras. "Oh ya, Foshis, Foshis. Ginuwine, apa kabar bro?" Setelah Ginuwine pergi, Felicia menirukan Jay. "Oh ya, Foshis, Foshis. Ginuwilin." Jay bahkan tidak malu, dia hanya menerimanya dan menatapnya seperti, "Oke, sialan kamu, Fe." Itulah perjalanan di mana dia mendapatkan kalung pertamanya, sebuah kalung besar berbentuk huruf T untuk Timberlake. Saya kesulitan untuk bersikap seenaknya yang dia tunjukkan. Saya tidak bisa tidak memperhatikan bahwa pertanyaan yang diajukan oleh pembawa acara talk show kepadanya berbeda dengan yang mereka ajukan kepada saya. Semua orang terus membuat komentar aneh tentang payudara saya, ingin tahu apakah saya pernah menjalani operasi plastik. Pers bisa membuat tidak nyaman, tapi di acara penghargaan, saya merasa benar-benar bahagia. Anak kecil dalam diri saya merasa terkesan melihat Steven Tyler dari Aerosmith untuk pertama kalinya di MTV Video Music Awards. Saya melihatnya datang terlambat, mengenakan sesuatu yang fantastis yang terlihat seperti jubah penyihir. Saya terkejut, rasanya seperti mimpi melihatnya secara langsung. Lenny Kravitz juga datang terlambat, dan sekali lagi saya berpikir, legenda. Legenda di mana-mana yang saya lihat. Saya mulai sering bertemu Madonna di berbagai belahan dunia. Saya sering tampil di Jerman dan Italia, dan kami sering berakhir tampil di acara penghargaan Eropa yang sama. Kami saling menyapa seperti teman. Di salah satu acara penghargaan, saya mengetuk pintu ruang ganti Mariah Carey. Dia membukanya, dan cahaya yang paling indah dan luar biasa memancar keluar. Tahu kan sekarang kita semua punya ring light? Nah, lebih dari 20 tahun yang lalu, hanya Mariah Carey yang tahu tentang ring light. Dan tidak, saya tidak bisa hanya menyebut namanya. Bagi saya, dia akan selalu menjadi Mariah Carey. Saya bertanya apakah kita bisa berfoto bersama dan mencoba mengambil foto di tempat kita berdiri. Tapi dia berkata, "Tidak, ayo berdiri di sini sayang, ini cahayaku. Ini sisi terbaikku. Aku ingin kamu berdiri di sini agar aku bisa mendapatkan sisi terbaikku sayang." Dia terus mengulangnya dengan suara dalam dan indah. "Sisi terbaikku sayang, sisi terbaikku sayang." Saya melakukan segala yang Mariah Carey suruh dan kita ambil foto. Tentu saja dia benar tentang segalanya. Foto itu terlihat luar biasa. Saya tahu saya memenangkan penghargaan pada malam itu, tapi saya bahkan tidak bisa memberitahu Anda apa itu. Foto perfect bersama Mariah Carey, itulah hadiah sejatinya. Sementara itu saya memecahkan rekor, menjadi salah satu artis wanita terlaris dalam sejarah. Orang-orang terus memanggil saya Princess of Pop. Di ajang video musik 2000, saya menyanyikan lagu The Rolling Stones, I Can't Get No Satisfaction, dan kemudian Oops, I Did It Again, sambil berganti dari setelan dan topi menjadi bikini berkilauan dan celana ketat dengan rambut panjang terurai.
Wade Robson yang mengarahkan tarinya. Dia selalu tahu cara membuat saya terlihat kuat dan feminin pada saat yang sama. Selama jeda tari di dalam kandang, saya melakukan pose-pose yang membuat saya terlihat feminim di tengah penampilan yang agresif. Kemudian MTV duduk di depan monitor dan membuat saya menonton orang asing di Times Square memberikan pendapat mereka tentang penampilan saya. Beberapa di antaranya mengatakan saya melakukan pekerjaan yang baik, tapi banyak di antaranya siapernya terfokus pada pakaian saya yang terlalu minim. Mereka mengatakan saya berpakaian terlalu seksi dan dengan demikian memberikan contoh yang buruk bagi anak-anak. Kamera-kamera diarahkan kepadaku, menunggu untuk melihat bagaimana aku akan merespons kritik ini. Apakah aku akan menerimanya dengan baik atau menangis? Apakah aku melakukan sesuatu yang salah? Aku bertanya-tanya. Aku hanya menari sepenuh hati di acara penghargaan. Aku tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah panutan. Yang aku inginkan hanyalah bernyanyi dan menari. Pembawa acara MTV terus mendesat. Apa pendapatku tentang para komentator yang mengatakan saya merusak generasi muda Amerika? Akhirnya saya berkata, beberapa di antaranya sangat manis, tapi saya bukan orang tua mereka. Saya hanya harus menjadi diri saya sendiri. Aku tahu akan ada orang-orang di luar sana. Aku tahu tidak semua orang akan menyukaiku. Hal itu mengguncangku, dan itu adalah pengalaman pertamaku menghadapi reaksi balik yang akan berlangsung bertahun-tahun. Serasa setiap kali saya menonton acara hiburan, orang lain lagi menyerang saya, mengatakan saya tidak otentik. Aku tidak pernah yakin apa yang diharapkan para kritikus kepadaku. Meniru Bob Dylan, aku adalah gadis remaja dari selatan. Aku menandatangani namaku dengan hati. Aku suka tampil cute. Mengapa semua orang memperlakukanku bahkan saat aku masih remaja, seolah aku berbahaya? Sementara itu saya mulai memperhatikan semakin banyak pria tua di penonton, dan kadang-kadang hal itu membuat saya merasa tidak nyaman, melihat mereka memandang saya dengan nafsu seolah aku adalah fantasi lolita bagi mereka, terutama ketika tidak ada yang bisa memandang saya sebagai seseorang yang seksi dan mampu, atau bertalenta dan menarik. Jika saya seksi, mereka sepertinya berpikir, saya pasti bodoh. Jika saya menarik, saya tidak mungkin bertalenta. Saya berharap dulu saya tahu lelucon Dolly Parton. Saya tidak tersinggung dengan semua lelucon tentang wanita berambut pirang itu bodoh, karena saya tahu saya tidak bodoh. Dan saya juga tahu bahwa saya bukan pirang. Warna rambut asli saya adalah hitam. Saya berusaha mencari cara untuk melindungi hati saya dari kritik dan menjaga fokus pada hal-hal yang penting. Saya mulai membaca buku-buku agama seperti Conversations, seri With God, karya Neil Donald Walsh. Saya juga mulai mengonsumsi Prozac, obat antidepresan. Ketika lagu Oops, I Did It Again dirilis, saya sudah menjadi nama besar dan mengendalikan karier saya. Saat tur dunia pertama saya untuk Oops, saya berhasil membangun rumah untuk ibu saya dan melunasi utang ayah saya. Saya ingin memberi mereka awal yang baru. Tidak ada waktu yang cukup untuk berlatih. Saya hanya punya seminggu untuk bersiap-siap. Saya tampil di pertunjukan paruh waktu Super Bowl 2001 bersama Aerosmith, Mary J. Blige, Nelly, dan NSYNC. Justin dan anggota bandnya memakai sarung tangan khusus yang memancarkan semburan api. Saya menyanyikan Walk This Way dengan mengenakan versi seksi seragam sepak bola, celana perak berkilau, kemeja pendek, dan kaos kaki atletik di salah satu lengan saya. Saya dibawa ke trailer Steven Tyler untuk bertemu dengannya sebelum pertunjukan, dan energinya luar biasa. Dia adalah idola bagi saya. Setelah pertunjukan selesai, stadion diterangi oleh kembang api. Pertunjukan paruh waktu hanyalah salah satu dari begitu banyak hal baik yang terjadi bagi saya. Saya menduduki posisi wanita paling berkuasa dalam daftar selebriti paling berkuasa Forbes. Tahun berikutnya, saya akan menjadi nomor 1 secara keseluruhan. Saya mengetahui bahwa tabloid menghasilkan begitu banyak uang dari foto-foto saya. Saya hampir sendirian menjaga beberapa majalah tetap beroperasi. Dan saya mulai menerima tawaran-tawaran luar biasa. Pada ajang MTV Video Music Awards 2001 pada bulan September, rencananya saya akan menyanyikan lagu I'm a Slave for You, dan kami memutuskan untuk menggunakan ular berlengkapan untuk mendukung penampilan. Momen ini telah menjadi momen ikonik dalam sejarah VMAs, tetapi kenyataannya jauh lebih menakutkan daripada yang terlihat. Pertama kali saya melihat ular itu adalah saat mereka membawanya ke ruangan kecil di belakang gedung opera Metropolitan di Manhattan, tempat kami akan mengadakan pertunjukan. Gadis yang menyerahkannya bahkan lebih kecil dari saya.
saya. Dia terlihat sangat muda, dan tubuhnya sangat mungil dengan rambut pirang. Saya tidak percaya mereka tidak menugaskan seseorang yang lebih besar untuk mengurusnya. Saya ingat berpikir, kalian membiarkan kami dua orang kecil ini menangani ular sebesar ini. Tapi kami ada di sana, dan tidak ada jalan kembali. Dia mengangkat ular itu dan meletakkannya di atas kepalaku, dan melilitkannya di sekelilingku. Jujur saja aku sedikit takut. Ular itu besar, kuning dan putih, keriput, dan terlihat menjijikan. Tapi tidak apa-apa, karena gadis yang memberikannya kepadaku ada di sana, ditambah seorang pawang ular dan sekelompok orang lain. Semua berubah, however ketika aku benar-benar harus menyanyikan lagu di atas panggung dengan ular itu. Di atas panggung, aku dalam mode pertunjukan. Aku mengenakan kostum, dan tidak ada orang lain di sana selain aku. Sekali lagi, gadis kecil itu datang kepadaku dan memberikan ular besar itu kepadaku, dan yang aku tahu hanyalah menunduk, karena aku merasa jika aku menatap matanya, ular itu akan membunuhku. Di dalam pikiran saya berkata, cukup tampil saja, gunakan kaki kamu dan tampil. Tapi yang tidak diketahui orang adalah saat saya bernyanyi, ular itu mendekatkan kepalanya ke wajah saya, tepat di depan saya, dan mulai mendesis kepada saya. Kamu tidak melihat adegan itu di TV, tapi dalam kehidupan nyata, saya berpikir, apa kamu serius sekarang? Lidah ular sialan itu menjulur ke arah saya. Tepat, sekarang. Akhirnya, aku sampai kepada bagian di mana aku mengembalikannya. Syukurlah. Malam berikutnya di Madison Garden Square, New York City, beberapa hari sebelum 11 September, saya berduet dengan Michael Jackson menyanyikan lagu The Way You Make Me Feel untuk merayakan ulang tahun ke-30 karier solonya. Dengan sepatu hak tinggi, saya berkeliling panggung. Penonton gila. Pada suatu titik, rasanya seolah-olah seluruh kerumunan 20.000 orang ikut bernyanyi bersama kami. Pepsi mempekerjakan saya untuk membuat iklan untuk mereka. Dalam The Joy of Pepsi, saya mulai sebagai pengemudi pengiriman dan akhirnya berakhir dalam adegan tari besar. Dalam Now and Then, saya berkesempatan mengenakan pakaian lucu dari berbagai era. Untuk bagian tahun 80-an, saya didandani seperti Robert Palmer untuk versi The Simply Irresistible. Saya ada di ruang rias dan tata rambut selama 4 jam, tapi mereka tetap tidak bisa membuat saya terlihat meyakinkan sebagai pria. Tapi di bagian tahun 50-an, saya suka menari di drive-in. Saya memiliki rambut Betty Boop. Bekerja di berbagai genre yang berbeda, saya terkesan betapa cerdasnya iklan-iklan itu dibuat. Film pertama yang saya bintangi adalah Crossroads, ditulis oleh Shonda Rhimes dan disutradarai oleh Tamra Davis. Kami syutingnya pada Maret 2001, sekitar waktu yang sama saat saya merekam album Britney. Di film itu, saya berperan sebagai gadis baik bernama Lucy Wagner. Pengalaman itu tidak mudah bagi saya. Masalahnya bukan dengan orang-orang yang terlibat dalam produksi, tapi dengan apa yang dilakukan akting pada minta saya. Saya pikir saya mulai melakukan akting, hanya saja saya tidak tahu cara keluar dari karakter saya. Saya benar-benar menjadi orang lain. Beberapa orang melakukan akting, tapi mereka biasanya sadar bahwa mereka melakukannya. Tapi saya sama sekali tidak memiliki pemisahan. Ini memalukan untuk dikatakan, tapi seolah-olah awan atau sesuatu melingkupi saya, dan saya hanya menjadi gadis bernama Lucy. Ketika kamera menyala, saya menjadi Lucy, dan kemudian saya tidak bisa membedakan saat kamera menyala dan saat tidak. Saya tahu itu terdengar bodoh, tapi itulah kenyataannya. Saya menganggapnya begitu serius. Saya menganggapnya begitu serius hingga Justin berkata, "Kenapa kamu berjalan seperti itu? Siapa kamu?" Yang bisa saya katakan adalah untungnya, Lucy adalah gadis baik yang menulis puisi tentang bagaimana dia bukan seorang gadis, belum menjadi wanita, dan bukan pembunuh serial. Aku akhirnya berjalan dengan cara yang berbeda, bersikap yang berbeda dan berbicara yang berbeda. Aku menjadi orang lain selama berbulan-bulan saat syuting Crossroads. Sampai hari ini, saya yakin para pemain lain dalam film itu pasti berpikir, Britney agak aneh. Jika mereka berpikir seperti itu, ya, mereka benar. Saya masih sangat muda, persis seperti karakternya. Seharusnya saya cukup menjadi diri saya sendiri di depan kamera. Tapi saya terlalu bersemangat untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Jadi saya terus mencoba menyelami karakter ini sedalam-dalamnya. Selama hidup, saya selalu menjadi diri saya sendiri, dan saya ingin mencoba sesuatu yang berbeda. Seharusnya saya berkata pada diri saya sendiri, ini cuma film hiburan remaja, gak perlu terlalu serius. Jujur saja, bersenang-senanglah saja. Setelah syuting film selesai, salah satu teman wanita saya dari sebuah klub di LA datang menjenguk. Kami pergi ke minimarket. Demi Tuhan, saya bersumpah, saat saya masuk ke toko itu dan mengobrol dengannya sambil berbelanja, akhirnya saya kembali menjadi diri saya sendiri.
Saat saya keluar lagi, saya seperti sembuh dari mantra yang ditimbulkan oleh film itu. Rasanya sangat aneh. Jiwa kecil saya muncul kembali di dalam tubuh saya. Perjalanan untuk membeli makeup bersama seorang teman seperti mengayunkan tongkat sihir. Lalu saya jengkel. Saya berpikir, oh Tuhan, apa yang telah aku lakukan selama beberapa bulan terakhir? Siapa aku ini? Itu pada dasarnya adalah awal dan sekaligus akhir dari karier akting saya. Dan saya justru merasa lega. Proses casting untuk film The Notebook akhirnya menyisakan saya dengan Rachel McAdams. Dan meskipun akan menyenangkan untuk terhubung kembali dengan Ryan Gosling, saya bersyukur tidak melakukannya. Jika saya melakukannya, dibanding mengerjakan album baru saya In The Zone, saya akan sibuk berakting menjadi seorang putri pewaris di era 1940-an. Saya yakin sebagian besar masalahnya adalah karena itu adalah pengalaman pertama saya dalam berakting. Saya kira ada banyak orang di bidang akting yang pernah mengalami hal yang serupa, di mana mereka kesulitan memisahkan diri dari sebuah karakter, tapi sepertinya mereka tetap bisa menjaga perspektif. Saya berharap saya tidak akan pernah lagi mendekati pekerjaan semacam itu. Hidup seperti itu, menjadi setengah diri sendiri dan setengah karakter fiksi, sungguh kacau. Setelah beberapa lama, kamu tidak tahu lagi yang mana yang nyata. Ketika saya mengenang masa itu, saya sebenarnya sedang menjalani mimpi, hidup dalam mimpi saya sendiri. Tur-tur saya membawa saya keliling dunia. Salah satu momen paling membahagiakan dalam tur adalah ketika saya tampil di Festival Musik Rock in Rio 3, Januari 2001. Di Brazil, saya merasa bebas, seperti seorang anak kecil dalam beberapa hal, seorang wanita sekaligus anak-anak, semua menjadi satu. Pada titik itu, saya tidak punya rasa takut, dipenuhi oleh semangat dan dorongan yang menggebu-gebu. Saat malam hari, bersama 8 orang penari latar saya, 2 perempuan, sisanya laki-laki, saya berenang telanjang di laut, bernyanyi, menari dan tertawa bersama. Kami berbincang berjam-jam di bawah bulan. Sungguh indah. Sampai lelah, kami lalu masuk ke ruang uap di mana kami kembali berbincang. Saat itu, saya merasa berdosa. Berenang telanjang, begadang mengobrol sepanjang malam. Itu adalah sekeping rasa pemberontakan dan kebebasan. Tapi saya hanya bersenang-senang dari seorang gadis 19 tahun. The Dream Within a Dream Tour adalah tur keempat saya yang digelar tak lama setelah album Britney dirilis pada musim gugur 2001 dan salah satu yang paling saya sukai. Saat di atas panggung, saya berhadapan dengan versi cermin dari diri saya sendiri yang rasanya seperti simbol yang mewakili diri saya. Tapi aksi cermin itu hanya untuk satu lagu. Ada juga adegan terbang, perahu Mesir, dan hutan, laser, dan salju. Wade Robson yang menyutradarai dan mengkoreografikan, dan saya sangat menghargai orang-orang yang merangkainya. Saya pikir konsepnya sangat matang. Wade memiliki konsep bahwa pertunjukan ini merefleksikan fase baru yang lebih dewasa dalam hidup saya. Set panggung dan kostumnya sangat cerdik. Ketika seseorang benar-benar tahu cara menata penampilan saya selalu bersyukur. Mereka sangat cerdik dalam cara mereka menampilkan saya sebagai seorang bintang, dan saya tahu bahwa saya berhutang kepada mereka. Cara mereka menangkap esensi saya menunjukkan bahwa mereka menghargai saya sebagai artis. Pikiran-pikiran brilian di balik tur itu luar biasa. Sejauh ini, itu adalah tur terbaik saya. Itulah yang kita semua harapkan. Aku telah bekerja sangat keras untuk mencapai titik itu. Sebelum Baby One More Time dirilis, saya pernah melakukan tur di mall, lalu tur Baby adalah pertama kalinya saya benar-benar melihat banyak orang di kerumunan. Saya ingat perasaan saya saat itu, oh wow, saya sekarang menjadi seseorang. Kemudian tur Oops, sedikit lebih besar, jadi saat saya melakukan Dream Within a Dream Tour, semuanya terasa magis. Pada musim semi 2002, saya sudah 2 kali menjadi pembawa acara komedi TV Saturday Night Live, memerankan seorang gadis pengaduk mentega di museum berhadapan dengan Jimmy Fallon dan Rachel Dratch, lalu memerankan adik perempuan Barbie, Skipper, berhadapan dengan Amy Poehler sebagai Barbie. Saya adalah orang termuda untuk menjadi pembawa acara sekaligus bintang musik tamu dalam episode yang sama. Sekitar waktu itu, aku ditanya apakah aku mau membintangi sebuah film musikal. Aku tidak yakin ingin berakting lagi setelah Crossroads, tetapi kali ini aku tergoda. Film itu adalah Chicago. Para eksekutif yang terlibat dalam produksi datang ke sebuah tempat di mana aku sedang tampil dan menanyakan apakah aku ingin melakukannya. Aku sudah menolak 3 atau 4 film sebelumnya, karena aku sedang berada dalam momen puncak dengan pertunjukan panggung. Aku tidak ingin terganggu dari musik. Aku bahagia melakukan apa yang sedang aku lakukan. Tapi sekarang, aku mulai berpikir, untuk Chicago, seharusnya aku melakukannya. Aku punya kekuatan saat itu. Kuharap aku menggunakannya dengan lebih bijak, menjadi lebih pemberontak. Chicago pasti akan menyenangkan. Semuanya adalah jenis tarian favoritku. Gerakan-gerakan yang genit, girly, ala Follies.
seperti Pussycat Doll, gerakan yang mengikuti lekuk tubuhmu. Kuharap aku menerima tawaran itu. Aku akan bisa memerankan seorang penjahat yang membunuh seorang pria sambil bernyanyi dan menari. Saya mungkin bisa mendapat pelatihan yang berbeda untuk terhindar menjadi karakter Lucy di Crossroads. Kuharap aku mencoba sesuatu yang lain. Andai saja aku cukup berani untuk tidak tinggal di zona nyamanku, melakukan lebih banyak hal yang tidak hanya berada dalam bidang yang aku kenal. Tetapi aku berkomitmen untuk tidak membuat keonaran, dan untuk tidak mengeluh bahkan ketika sesuatu menggangguku. Bicara tentang kehidupan pribadiku, aku sangat bahagia. Justin dan aku tinggal bersama di Orlando. Kami berbagi rumah 2 lantai yang indah, lapang, dengan atap genteng dan kolam renang di belakang. Meskipun kami berdua bekerja keras, kami menyempatkan waktu untuk berada di rumah bersama sesering mungkin. Aku selalu kembali setiap beberapa bulan agar Justin dan aku bisa bersama selama 2 minggu, bahkan terkadang 2 bulan sekaligus. Itulah pangkalan rumah kami. Suatu minggu, ketika Jamie Lynn masih kecil, keluargaku terbang untuk mengunjungi kami. Kami semua pergi ke toko mainan eksklusif FAO Schwarz di Pointe Orlando. Mereka menutup seluruh toko hanya untuk kami. Adik perempuanku mendapat mobil konvertible miniatur yang pintunya benar-benar bisa terbuka. Itu seperti perpaduan antara mobil sungguhan dan go-kart. Entah bagaimana, kami membawanya kembali ke Kentwood, dan dia mengendarainya di sekitar lingkungan sampai tubuhnya tumbuh terlalu besar untuk mobil itu. Gadis kecil di dalam mobil itu adalah pemandangan yang tak terlukiskan. Gadis kecil yang menggemaskan mengendarai mini Mercedes merah. Itu adalah hal terimut yang mungkin pernah kulihat seumur hidupku. Demi Tuhan, pemandangan itu luar biasa. Begitulah cara kami semua memperlakukan Jamie Lynn. Kau melihatnya, kau menyukainya, kau menginginkannya, kau mendapatkannya. Sepengetahuanku, dunianya adalah seperti lagu Ariana Grande, Seven Rings yang menjadi nyata. Itu adalah masa yang indah dalam hidupku. Aku sangat jatuh cinta pada Justin, benar-benar tergila-gila. Aku tidak tahu apakah cinta di usia muda adalah hal yang berbeda, tetapi apa yang Justin dan aku miliki adalah sesuatu yang spesial. Dia bahkan tidak perlu berkata apapun atau melakukan apapun bagiku untuk merasa dekat dengannya. Di kampung halamanku, para ibu-ibu punya kebiasaan mengumpulkan anak-anaknya dan berkata, "Dengar, kita akan pergi ke gereja hari ini, dan kita semua akan berpakaian yang warnanya sama." Itulah yang kulakukan ketika Justin dan aku akan menghadiri American Music Awards 2001, yang tampil bersama LL Cool J. Aku masih tidak percaya bahwa Justin awalnya akan mengenakan denim, dan aku berkata, kita harus samaan pakai pakaian berbahan jeans. Jujur, awalnya aku hanya bercanda. Kupikir penata busana pribadiku tidak benar-benar akan mewujudkannya, dan aku tidak pernah menduga Justin akan mau melakukannya bersamaku. Tapi mereka berdua benar-benar menyetujuinya. Penata busanaku itu beneran membawakan setelan denim lengkap untuk Justin, termasuk topi denim yang serasi dengan jaket dan celana denimnya. Saat dia mengenakannya, pikirku, wah mantap sekali, sepertinya kita benar-benar akan melakukan ini. Justin dan aku selalu pergi ke acara-acara bersama. Kami sangat bersenang-senang di Teen Choice Awards, dan kami sering menyelaraskan warna pakaian kami. Tapi dengan denim serasi itu, kami benar-benar terlihat luar biasa. Malam itu korsetku begitu ketat di balik gaun denimku, sampai-sampai aku nyaris terjatuh. Aku mengerti itu terkesan norak, tetapi itu juga kelihatan keren, dan aku selalu senang melihatnya diparodikan sebagai kostum Halloween. Kudengar Justin mendapat kritik untuk penampilan itu. Di salah satu podcast di mana mereka menggodanya tentang hal itu, dia berkata, "Kamu melakukan banyak hal ketika kamu masih muda dan sedang jatuh cinta." Dan itu benar sekali. Kami saat itu penuh sukacita, dan pakaian itu mencerminkan hal itu. Beberapa kali, aku mengetahui Justin telah berselingkuh dariku. Tapi karena saat itu aku sangat terpikat dan jatuh cinta, aku membiarkannya, meskipun tabloid sepertinya bertekad untuk menggosok-gosokkannya ke wajarku. Ketika NSYC pergi ke London tahun 2000, fotografer menangkapnya dengan salah satu gadis dari All Saints di dalam mobil. Tapi aku diam saja. Saat itu kami baru setahun pacaran. Di lain kesempatan saat kami di Vegas, salah satu penari latarku bilang kepadaku bahwa Justin pernah tidur dengan selebritis itu, walaupun sangat populer dan sudah berkeluarga. Aku tidak ingin mengatakan kepada siapa-siapa mengenai informasi ini, dan aku rahasiakan untuk menjaga privasi dan perasaannya.
Temanku terkejut dan percaya bahwa Justin hanya mengatakannya karena sedang mabuk dan ingin pamer. Ada banyak rumor tentangnya dengan berbagai penari dan grupis. Aku membiarkan semuanya, tapi jelas dia telah tidur dengan banyak orang. Itu adalah sebuah hal yang kau tahu, tapi kau tidak mau mengatakan apa-apa. Jadi aku selingkuh juga. Tidak banyak sih, hanya sekali, dengan Wade Robson. Kami keluar suatu malam dan pergi ke bar Spanyol. Kami menari dan menari. Aku berciuman dengannya malam itu. Aku setia pada Justin selama bertahun-tahun, hanya tertarik padanya dengan satu pengecualian itu, yang aku akui kepadanya. Malam itu dianggap sebagai sesuatu yang wajar terjadi, ketika kau masih semudah seperti kami. Dan Justin dan aku melupakannya dan tetap bersama. Kupikir kita akan bersama selamanya. Kuharap begitu. Sampai saatnya, aku hamil anak Justin. Itu adalah kejutan. Tetapi bagiku itu bukanlah tragedi. Aku sangat mencintai Justin. Aku selalu berharap kita akan memiliki keluarga bersama suatu hari nanti. Ini hanya akan terjadi jauh lebih cepat dari yang aku antisipasi. Apapun yang terjadi, terjadilah. Tapi Justin jelas tidak senang dengan kehamilan itu. Dia bilang kami belum siap punya bayi, bahwa kami masih terlalu muda. Aku bisa memahaminya. Kalau dia tidak mau jadi ayah, aku merasa tidak punya banyak pilihan. Aku tidak mau memaksanya melakukan sesuatu yang dia tidak inginkan. Hubungan kami terlalu penting bagiku. Jadi aku yakin orang-orang akan membenciku untuk ini. Tapi aku setuju untuk tidak melanjutkan kehamilan itu. Aborsi adalah sesuatu yang tidak pernah bisa aku bayangkan akan kupilih untuk diriku sendiri. Tetapi dalam keadaan saat itu, itulah yang kami lakukan. Aku tidak tahu apakah itu keputusan yang tepat. Seandainya itu terserah pada diriku sendiri, aku tidak pernah akan melakukannya. Tetapi Justin begitu yakin bahwa dia tidak mau jadi ayah. Kami juga memutuskan sesuatu yang saat kurenungkan kembali, ternyata salah menurutku, yaitu bahwa aku tidak seharusnya pergi ke dokter atau rumah sakit untuk melakukan aborsi. Sangat penting bahwa tidak ada yang tahu tentang kehamilan atau aborsi itu, yang berarti melakukan semuanya di rumah. Kami bahkan tidak memberitahu keluargaku. Satu-satunya orang yang tahu selain Justin dan aku adalah Felicia, yang selalu siap membantuku. Aku diberitahu, mungkin akan sedikit sakit, tapi kamu akan baik-baik saja. Pada hari yang ditentukan, dengan hanya Felicia dan Justin di sana, aku meminum pil-pil kecil itu. Tak lama kemudian, kram yang menyiksa mulai datang. Aku masuk ke dalam kamar mandi dan tinggal di sana berjam-jam, terbaring di lantai merintih dan menjerit. Mereka seharusnya membiusku dengan sesuatu, pikirku. Aku ingin sejenis anestesi. Aku ingin pergi ke dokter. Aku sangat ketakutan. Aku terbaring di sana bertanya-tanya apakah aku akan mati. Aku bilang, itu sangat menyakitkan. Aku tidak bisa menggambarkannya. Rasa sakitnya tak tertahankan. Aku terjatuh ke lantai sambil berlutut, memegang toilet. Untuk waktu yang cukup lama, aku tidak bisa bergerak. Hingga saat ini, itu adalah salah satu pengalaman yang paling menyakitkan yang pernah aku alami dalam hidupku. Namun mereka tidak membawaku ke rumah sakit. Justin masuk ke dalam kamar mandi dan berbaring di lantai bersamaku. Dia berpikir mungkin musik bisa membantu, jadi dia mengambil dan memetik gitarnya sambil berbaring bersamaku. Aku terus menangis dan merintih hingga semuanya berakhir. Itu memakan waktu berjam-jam, dan aku tidak ingat bagaimana akhirnya. Tetapi 20 tahun kemudian, aku masih ingat rasa sakit dan takutnya. Setelah itu, aku terguncang selama beberapa waktu, terutama karena aku masih sangat mencintai Justin. Gila sekali betapa aku mencintainya, dan bagiku itu sangat menyedihkan. Seharusnya aku bisa melihat tanda-tanda perpisahan itu akan datang, tapi aku tidak. Ketika Justin mulai bekerja pada album solonya pertama, Justified, dia mulai bersikap menjauh dariku. Menurutku dia memanfaatkan kisah hubungan kita sebagai inspirasi untuk lagu-lagu rekamannya, dan itu membuatnya canggung berada di dekatku yang masih setia. Pada akhirnya, dia mengakhiri hubungan kita melalui pesan teks saat aku sedang berada di lokasi video untuk remix Overprotected dari Dark Child. Setelah membaca pesan itu di trailerku sebentar sebelum pengambilan gambar, aku harus kembali keluar dan menari. Meskipun Justin sangat menyakitiku, ada fondasi cinta yang sangat besar. Dan ketika dia meninggalkanku, aku hancur berantakan. Saat aku katakan hancur, maksudku adalah aku hampir tidak bisa berbicara selama beberapa bulan. Kapanpun ada yang bertanya tentangnya, yang bisa kulakukan hanyalah menangis. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar mengalami syok secara klinis, tapi rasanya seperti itu. Semua orang yang mengenalku merasa ada yang tidak beres denganku.
Sangat tidak beres. Aku pulang ke Kenwood dan aku tidak bisa berbicara dengan keluarga atau teman-temanku. Hampir tidak pernah keluar rumah. Aku terbaring di tempat tidur dan menatap langit-langit. Justin terbang ke Louisiana untuk mengunjungiku. Dia membawakanku sepucuk surat panjang yang telah ditulis dan dibingkainya. Aku masih menyimpan surat itu di bawah tempat tidurku. Dan di akhir surat itu tertulis yang membuatku ingin menangis saat mengingatnya. Aku tidak bisa bernapas tanpamu. Itulah kata-kata terakhir di dalamnya. Membacanya, pikirku, sial, dia memang seorang penulis yang bagus. Karena yang kurasakan seperti hampir sesak nafas setelah semua yang terjadi. Masalahnya, meskipun aku telah bertemu dengannya dan membaca surat itu, kondisiku tidak membaik. Dia melakukan semua itu. Dia datang untuk menemuiku dan aku tetap tidak bisa bicara kepadanya atau kepada orang lain. Meskipun hal terakhir yang ingin kulakukan adalah tampil, aku masih punya tanggal tur tersisa dalam kontrakku. Jadi aku kembali untuk menyelesaikannya. Yang kuinginkan hanyalah berhenti dari tur, menikmati me time, berjalan ke Santa Monica Pier dan menghirup udara laut, mendengar deru roller coaster, menatap samudra. Alih-alih, setiap hari adalah perjuangan berat. Persiapan panggung, bongkar muat, soundcheck, pemotretan, bertanya, kota apa ini? Aku menyukai saat dimulainya Dream Within a Dream Tour, tapi itu telah menjadi beban. Aku lelah secara mental dan fisik. Aku ingin menghentikan semuanya. Aku mulai menghayal membuka toko kecil di Venice Beach bersama Felicia dan keluar dari dunia hiburan sepenuhnya. Dengan melihat kejadian masa lalu, sepertinya aku belum benar-benar pulih akibat putusnya hubungan dengan Justin. Pada akhir Juli 2002, di penghujung tur, kami menuju ke selatan untuk menggelar pertunjukan di Mexico City. Tapi perjalanan ke sana hampir menjadi bencana. Saat itu kami bepergian dengan van, dan begitu kami melintasi perbatasan, tiba-tiba kami dihentikan dan dihadang oleh sekelompok pria yang membawa senjata terbesar yang pernah kulihat. Aku ketakutan. Rasanya seperti kami disergap. Bagiku ini tidak masuk akal. Tapi yang ku ketahui hanyalah kami dikelilingi oleh pria-pria yang tampak marah ini. Semua orang di dalam vanku sangat tegang. Walaupun aku ditemani pengawal, tapi siapa yang tahu apa yang akan terjadi. Setelah waktu yang terasa lama, sepertinya terjadi semacam perundingan damai seperti di film. Bagiku, apa yang sebenarnya terjadi masih menjadi misteri. Tetapi pada akhirnya, kami diizinkan melanjutkan perjalanan dan kami akhirnya tampil di depan 50.000 orang. Meskipun pertunjukan kedua, keesokan harinya, harus dibatalkan di tengah jalan karena badai petir. Pertunjukan yang dibatalkan karena badai petir itu adalah penampilan terakhir dari Dream Within a Dream Tour. Tetapi ketika aku memberitahu penonton bahwa setelah menyelesaikan tur ini, aku ingin beristirahat, semua orang tampak gugup. Ketika kamu berada di puncak kesuksesan, akan ada banyak tekanan untuk terus melakukannya. Walaupun jika kamu sudah tidak menikmatinya lagi. Dan kamu benar-benar tidak bisa pulang ke rumah seperti dulu lagi. Aku melakukan wawancara dengan majalah People di Louisiana dengan alasan yang bagiku konyol. Karena saat itu aku tidak sedang mempromosikan apapun. Tapi timku berpikir aku harus menunjukkan bahwa aku baik-baik saja dan hanya sedang mengambil istirahat sebentar. Fotografer itu memotretku di luar, lalu di dalam rumah bersama anjing-anjing dan ibuku di sofa. Mereka menyuruhku mengosongkan tas untuk menunjukkan bahwa aku tidak membawa narkoba atau rokok. Yang mereka temukan hanyalah permen karet Juicy Fruit, parfum vanila, permen mint, dan botol kecil obat antidepresan St. John's Wort. Putriku sedang baik-baik saja, ibuku memberitahu reporter dengan percaya diri. Dia tidak mengalami gangguan mental. Salah satu hal yang membuat periode itu begitu sulit adalah karena keluarga Justin adalah satu-satunya keluarga yang nyata dan penuh kasih yang pernah kumiliki. Saat liburan, satu-satunya keluarga yang kukunjungi adalah keluarganya. Aku mengenal nenek dan kakeknya dan aku sangat mencintai mereka. Aku menganggap mereka sebagai keluarga sendiri. Ibuku sesekali datang mengunjungiku, tapi dia bukan orang yang selalu kutunggu-tunggu. Ibuku sedang berusaha pulih dari perceraiannya dengan ayahku. Dia tertekan dan berusaha mengobati diri sendiri. Dia hampir tidak bisa bangun dari sofa. Ayahku hilang entah kemana. Dan adik perempuanku, dia benar-benar menyebalkan. Aku menjadi lebah pekerja. Selama aku sibuk bekerja bersama Felicia, aku tidak memperhatikan apa yang terjadi di Kenwood.
Tapi ketika aku pulang, aku melihat betapa segalanya telah berubah. Ibuku melayani Jamie Lynn saat dia menonton TV, membawakannya milkshake coklat. Jelas bahwa gadis penguasa di rumah. Sementara itu aku bagaikan anak hantu. Aku mengingat berjalan ke dalam ruangan dan merasa seperti tidak ada yang melihatku. Jamie Lynn hanya melihat TV. Ibuku yang dulu adalah orang yang paling dekat denganku, seperti berada di planet lain. Dan cara Jamie Lynn yang masih remaja berbicara kepada ibuku membuat mulutku sampai terbelah. Aku mendengarnya memuntahkan kata-kata penuh kebencian, dan aku bertolak kepada ibuku dan berkata, "Apakah ibu akan membiarkan dukun kecil ini berkata kasar seperti itu kepada ibu? Sumpah, dia benar-benar parah." Aku merasa dikhianati oleh perubahan Jamie Lynn. Aku membeli rumah untuk tempat Jamie Lynn tumbuh besar. Dia tidak terlalu berterima kasih untuk itu. Dia bahkan pernah berkata, "Kenapa kau belikan kita rumah?" Seolah-olah itu semacam beban. Padahal rumah itu adalah hadiah. Aku membelinya karena keluarga kita butuh rumah baru, dan aku ingin dia memiliki kehidupan yang lebih baik daripada yang aku alami. Kehidupan di Louisiana telah meninggalkanku. Aku merasa tidak punya siapa-siapa untuk diajak bicara. Melewati masa putus cinta itu, pulang ke rumah dan menyadari betapa aku tidak cocok lagi dimanapun, aku paham bahwa secara teknis aku sedang tumbuh besar, menjadi seorang wanita. Tapi jujurlah, saat yang sama rasanya hampir seperti aku malah mundur dan menjadi lebih kecil dalam pikiranku. Pernahkah kamu menonton The Curious Case of Benjamin Button? Begitulah yang kurasakan. Entah kenapa di tahun itu, saat menjadi lebih rentan, aku mulai merasa seperti anak kecil lagi. Untuk mendapatkan kembali rasa percaya diriku, pada September 2002, aku pergi ke Milan untuk mengunjungi Donatella Versace. Perjalanan itu menyegarkanku, mengingatkanku bahwa masih ada kesenangan yang bisa dinikmati di dunia ini. Kami minum anggur yang luar biasa dan menyantap makanan yang lezat. Donatella adalah tuan rumah yang energik. Aku harap keadaan akan sedikit lebih baik setelah kunjungan itu. Dia mengundangku ke Italia untuk menghadiri salah satu pertunjukan fashionnya. Donatella memakaikanku gaun pelangi berkilauan yang indah. Seharusnya aku bernyanyi, tapi aku benar-benar tidak berniat melakukannya. Jadi setelah sedikit berpose, Donatella berkata kita bisa bersantai. Dia memutar lagu coverku yang berjudul I Love Rock and Roll milik Joan Jett, aku menyapa para model, dan selesailah acara kami. Lalu tiba saatnya untuk berpesta. Donatella dikenal dengan pesta-pesta mewahnya, dan kali ini tidak terkecuali. Aku bertemu Lenny Kravitz di sana dan semua orang-orang keren itu. Pesta itu benar-benar hal pertama yang kulakukan untuk sedikit membuka diriku lagi setelah putus dengan Justin dengan caraku sendiri, yang polos. Selama pesta, aku memperhatikan seorang pria dan aku mengingat bahwa dia sangat tampan. Dia terlihat seperti mungkin orang Brazil. Rambut hitam, tampan, menghisap ganja, tipikal bad boy. Dia sama sekali tidak seperti tipe aktor LA yang kukenal. Dia lebih seperti pria jantan. Jenis pria yang kamu ajak untuk one night stand. Dia murni hanya pemuas seks. Ketika pertama kali kuperhatikannya, dia sedang berbicara dengan dua gadis, tapi aku bisa tahu dia ingin berbicara denganku. Akhirnya kami mulai bercakap-cakap, dan aku memutuskan ingin minum bersamanya di hotelku. Kami menuju ke mobilku, tapi selama perjalanan, dia melakukan sesuatu yang langsung membuatku muak. Aku bahkan tidak ingat apa itu. Tetapi itu satu hal kecil yang sangat mengesalkanku. Jadi aku suruh pengemudi berhenti, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, aku menendang pria itu di pinggir jalan dan meninggalkannya di sana. Aku tidak akan pernah melakukan kesalahan seperti itu lagi, yaitu mengizinkan orang asing ini masuk ke dalam mobilku, dan mengusirnya dengan cepat seperti itu. Di saat usiaku masih 20 tahun, itu murni naluriku. Akan lebih seperti, aku akan menurunkan kamu di tempat ini pada jam ini. Tak lama setelah kepulanganku, Justin sedang persiapkan album solonya, Justified. Di acara Berita 2020, dia memainkan lagu yang belum dirilis untuk Barbara Walters yang berjudul Don't Go, Horrible Woman, yang tampaknya lagu itu menceritakan tentangku. Kurang dari sebulan kemudian, dia merilis video untuk lagunya Cry Me a River, di mana seorang wanita yang mirip denganku berselingkuh darinya dan dia berkeliaran dengan sedih di tengah hujan. Di media berita, aku digambarkan sebagai pelacur yang telah menghancurkan hati anak emas Amerika. Kenyataannya, aku terbaring seperti koma di Louisiana dan dia riang gembira berkeliaran di Hollywood. Bisa kamu katakan dalam album dan semua pemberitaan yang beredar, Justin lupa menyebutkan beberapa kali dia berselingkuh dariku. Ada ketidakadilan gender di Hollywood bagi artis wanita dibanding pria.
Dari apa yang kulihat, bagaimana pria didorong untuk membicarakan wanita dengan buruk menjadi hal yang biasa untuk menjadi terkenal dan berkuasa. Sementara itu aku hancur. Narasi tentang pengkhianatanku padanya memberi album itu lebih banyak kegelisahan. Tujuannya, membicarakan keburukan seorang wanita yang tidak setia. Dunia hip-hop era itu sangat menyukai alur cerita bertemakan "Fuck you, bitch". Balas dendam pada wanita atas sakit hati yang dirasakan sedang tren di saat itu. Lagu balas dendam keras Eminem, Kim, sangat populer. Dalam kasus kami, pada kenyataannya tidak seperti itu. Cry Me a River sukses besar. Semua orang merasa sangat simpati pada Justin, dan itu sungguh memalukanku. Tidak ada cara yang dapat kulakukan untuk menjelaskan dari sisiku saat itu. Aku tidak bisa menjelaskan karena Tahu tidak, akan ada yang akan memihakku setelah Justin meyakinkan dunia dengan versinya. Justin tidak menyadari kekuatan yang dia miliki dalam mempermalukanku. Dan sampai hari ini pun, kurasa dia tidak memahaminya. Setelah Cry Me a River dirilis, kemanapun aku pergi, aku bisa dicemooh. Aku pergi ke klub dan mendengar cemoohan. Suatu kali aku pergi ke pertandingan Lakers bersama adik perempuanku dan salah satu teman kakakku. Dan di seluruh tempat dan seluruh arena mengejekku. Justin memberitahu semua orang bahwa dia dan aku pernah berhubungan seks. Yang beberapa orang tunjukkan menggambarkanku bukan hanya sebagai pelacur yang hobi selingkuh, tetapi juga seorang pendusta dan munafik. Mengingat aku punya banyak fans dari kalangan remaja, manajer dan tim humasku sudah lama berusaha menggambarkanku sebagai perawan abadi. Tak peduli bahwa Justin dan aku pernah tinggal bersama. Dan aku sudah aktif secara seksual sejak usia 14 tahun. Apakah aku marah karena privasiku dibongkar? Olehnya sebagai orang yang aktif secara seksual? Tentu tidak. Kalau mau jujur-jujuran, aku sangat menikmati saat Justin mengatakan itu. Ngapain juga manajerku berusaha keras mengklaim aku adalah semacam gadis perawan, bahkan sampai usia 20-an. Urusan siapa juga kalau aku sudah berhubungan seks atau belum. Aku menghargai ketika Oprah memberitahuku di acaranya bahwa urusan seksualitasku bukan urusan orang lain. Dan masalah keperawanan, kamu tidak perlu pengumuman ke seluruh dunia jika kamu berubah pikiran. Ya, sebagai remaja, aku ikut-ikutan dengan penggambaran itu, karena semua orang membesar-besarkannya. Tapi jika dipikir-pikir, cukup bodoh bagi orang-orang untuk mendeskripsikan tubuhku dengan cara itu. Bagi mereka untuk menunjukku dan berkata, "Lihat, seorang perawan." Itu bukan urusan siapa-siapa sama sekali. Dan itu sangat mengganggu fokus sebagai musisi dan artis. Aku bekerja sangat keras demi musik dan pertunjukan panggungku. Tapi yang bisa dipikirkan beberapa reporter hanyalah apakah payudaraku asli dan apakah selaput darahku masih utuh. Cara Justin mengakui kepada semua orang bahwa kami pernah berhubungan seks, memecah kebekuan dan membuatku tak perlu lagi mengungkapkan sendiri bahwa aku bukan perawan. Dia membicarakan kami pernah berhubungan seks, tidak pernah menggangguku sama sekali. Dan aku membelanya di depan orang-orang yang mengkritiknya karena melakukannya. Itu sangat kasar, kata orang-orang tentangnya yang membicarakanku secara seksual. Tapi aku menyukainya. Yang kudengar ketika dia mengatakan itu adalah, dia seorang wanita, tidak, dia bukan perawan, diamlah. Saat aku masih kecil, aku selalu punya hati nurani yang merasa bersalah. Banyak rasa malu, perasaan bahwa keluargaku menganggapku buruk. Kesedihan dan kesepian yang menghantuiku terasa seperti kesalahanku sendiri. Seolah aku pantas mendapatkan ketidakbahagiaan dan nasib buruk. Aku tahu kebenaran hubungan kami tidak seperti yang digambarkan. Tapi aku masih membayangkan bahwa jika aku menderita, aku pasti pantas mengalaminya. Di suatu titik,
pasti aku sudah melakukan hal-hal buruk. Aku percaya pada karma. Dan jadi, ketika hal buruk terjadi, aku membayangkan, biarkan hukum karma yang akan membalasnya. Aku selalu punya rasa empati kepada orang lain yang hampir menggangguku. Apa yang dirasakan orang-orang di Nebraska bisa kurasakan secara bawah sadar meski aku berjarak ribuan mil. Terkadang siklus menstruasi seorang wanita bisa sinkron. Aku merasa emosiku selalu sinkron dengan orang-orang di sekitarku. Aku tidak tahu kata yang tepat untuk itu. Perasaan yang nyambung dengan alam semesta, firasat, keterikatan batin, yang aku yakini bahwa 100% aku bisa merasakan energi orang lain. Aku tak bisa menahan diri untuk tidak menyerapnya. Pada titik ini, mungkin kau berpikir, ya Tuhan, apa dia benar-benar akan membicarakan hal-hal goib? Pada intinya, aku sangat sensitif. Aku masih sangat muda, dan aku masih terpukul oleh aborsi dan perpisahan itu. Aku tidak bisa menangani semuanya dengan baik. Justin membingkai masa saat kami bersama dengan aku sebagai penjahatnya. Dan aku mempercayainya. Jadi sejak saat itu, aku merasa seperti di bawah semacam kutukan. Namun, aku juga mulai berharap bahwa jika itu benar, jika aku memiliki begitu banyak karma buruk, mungkin terserah padaku sebagai seorang wanita dewasa untuk membalikan keadaan menjadi keberuntunganku, membawa nasib baik untuk diriku sendiri. Aku tak tahan lagi, jadi aku kabur ke Arizona bersama seorang teman perempuan. Kebetulan teman perempuan itu pernah berkencan dengan sahabat Justin, dan kami putus pada waktu yang hampir bersamaan. Jadi kami memutuskan untuk melakukan perjalanan darat untuk melarikan diri dari semua itu. Kami menemukan satu sama lain, dan memutuskan bahwa kami akan meninggalkan semuanya. Mengingat apa yang telah dia alami, temanku juga patah hati. Jadi kami banyak berbicara, diliputi kesedihan dan kesepian, dan aku bersyukur atas persahabatannya. Langit di atas kami, penuh bintang. Sementara kami melaju kencang melintasi gurun, dalam mobil konvertibel dengan atap terbuka. Angin menerbangkan rambut kami. Tidak ada musik yang diputar, hanya suara malam yang menerpa kami. Saat kami memandang jalan yang membentang di depan, perasaan aneh menyelimutiku. Aku telah bergerak begitu cepat, begitu lama. Rasanya seperti aku bahkan tidak bisa menarik napas. Sekarang, pada momen ini, sesuatu memenuhiku. Sebuah keindahan di dunia lain. Aku menatap temanku, tapi aku ragu untuk menanyakan kepadanya. Apakah kamu percaya pada alien? Jadi aku tetap diam dan duduk di sana dengan perasaan itu untuk beberapa saat. Lalu aku mendengar suaranya di atas angin. Apakah kau mendengarnya? Katanya. Dia menatapku. Apa itu? Apapun itu, dia juga merasakannya. Aku meraih tangannya dan menggenggam erat. Penyair Rumi berkata, luka adalah tempat di mana cahaya memasuki dirimu. Aku selalu percaya itu. Hal yang kami rasakan malam itu di Arizona, kami merasakannya saat itu karena kami membutuhkannya. Kami begitu terbuka secara spiritual dan begitu terluka. Itu menunjukkan kepada kami bahwa ada hal goib yang tidak dapat kita lihat. Sebut saja Tuhan, kekuatan yang lebih besar, atau bisa juga sebagai pengalaman mistis. Apapun itu cukup nyata sehingga kami bisa mengalaminya bersama. Saat pertama kali terjadi, aku tidak ingin membicarakannya dengan temanku karena aku malu. Aku takut dia akan mengira aku sudah gila. Sudah begitu banyak hal yang aku tidak berani untuk bicara karena khawatir orang-orang akan menganggapku gila.
Tapi aku mulai paham sekarang. Aku harus berani mengungkapkan hal yang kurasakan, meskipun hal itu menakutkanmu. Kau harus menceritakan kisahmu. Kau harus menyuarakan pendapatmu. Masih banyak yang harus kutemukan malam itu saat aku tersesat dan merasakan Tuhan di padang gurun. Tapi aku tahu bahwa aku tidak akan membiarkan kegelapan itu menelanku. Bahkan di malam paling gelap, kita masih bisa menemukan begitu banyak cahaya. Aku dengar Justin meniduri 6-7 gadis dalam beberapa minggu setelah kami resmi putus. Hei, aku paham, dia adalah Justin Timberlake. Ini adalah pertama kalinya dia mandiri. Dia adalah impian setiap gadis. Aku jatuh cinta padanya. Aku paham ketertarikan orang-orang padanya. Aku memutuskan, karena Justin mulai menjalin hubungan lagi dengan wanita lain, aku juga harus mencoba untuk membuka diri lagi untuk menjalin hubungan dengan pria lain. Karena sudah lama aku tidak berkencan, aku masih patah hati di saat sedang tur. Di waktu musim dingin, aku melihat seorang pria yang kupandang tampan. Dan seorang teman promotor klub bilang, aku punya selera yang bagus. Pria itu sangat keren, kata temanku. Namanya Colin Farrell, dan dia sedang syuting film sekarang. Yah, bicara tentang nyali, aku memberanikan diri masuk ke mobil dan menyetir sendiri ke lokasi syuting film aksinya, SWAT, hanya dengan modal nekat. Tidak ada keamanan atau apapun, jadi aku langsung masuk ke soundstage, di mana mereka sedang melakukan pengambilan adegan di sebuah rumah. Ketika sutradara melihatku, dia berkata, "Mari duduk di kursiku." "Oke," kataku. Jadi aku duduk di kursi itu dan menonton mereka syuting. Colin datang dan berkata, "Apakah kamu punya saran? Apa yang harus kulakukan di sini?" Dia menyuruh untuk menyutradarainya. Kami akhirnya terlibat hubungan yang intens selama 2 minggu. Kami begitu lengket satu sama lain, bergumul dengan penuh gairah. Dia mengajakku ke premier film thriller mata-mata yang dibintanginya berjudul The Recruit bersama Al Pacino. Aku sangat tersanjung dia mengajakku pergi. Aku mengenakan atasan piyama. Kukira itu baju sungguhan karena ada payet kecil di atasnya. Tapi ketika melihat fotonya, aku berpikir, ya, aku benar-benar memakai atasan piyama utuh ke premier Colin Farrell. Aku sangat senang berada di acara itu. Seluruh keluarga Colin ada di sana, dan mereka sangat hangat kepadaku. Seperti sebelumnya, ketika aku mulai merasa terlalu terikat pada seorang pria, aku berusaha meyakinkan diriku dengan segala cara bahwa ini bukan hal yang serius. Kami hanya bersenang-senang. Aku masih rapuh karena belum bisa melupakan Justin. Tapi untuk sesaat, aku sempat berpikir mungkin ada sesuatu di hubungan ini. Kekecewaan dalam kehidupan cintaku hanyalah satu bagian dari betapa terisolasinya aku. Aku merasa canggung sepanjang waktu. Aku memang mencoba bersosialisasi. Natalie Portman, yang telah kukenal sejak kami masih anak-anak di lingkaran teater New York, bahkan kami pernah bersama-sama mengadakan pesta malam tahun baruan. Tapi butuh usaha yang sangat besar untuk aku bisa bersosialisasi lagi. Bahkan aku tidak bisa memaksa diri untuk menelpon teman-teman. Aku takut untuk pergi keluar rumah dan naik ke atas panggung di sebuah klub. Bahkan di pesta atau makan malam. Kegembiraan di tengah pesta orang lain sangat jarang kulakukan. Aku mengalami kecemasan sosial yang serius. Cara kecemasan sosial bekerja adalah bahwa apa yang terasa seperti percakapan normal bagi kebanyakan orang, tapi bagimu terasa memalukan. Berada di antara orang-orang, terutama di tempat pesta atau situasi lain dengan harapan bisa tampil baik, tiba-tiba tanpa alasan yang jelas menyebabkan gelombang rasa malu.
Aku takut dinilai atau mengatakan sesuatu yang bodoh. Saat perasaan itu datang, aku ingin sendirian. Aku biasanya merasa takut, kemudian meminta izin ke kamar mandi, lalu menyelinap pergi. Aku bolak-balik antara menjadi sangat sosial atau sangat terisolasi. Aku mendengar bahwa aku terlihat sangat percaya diri. Sulit bagi siapapun untuk membayangkan bahwa seseorang yang bisa tampil di depan ribuan orang sekaligus, namun di belakang panggung hanya bertemu dengan 1 atau 2 orang, bisa dilanda kepanikan. Kecemasan memang aneh seperti itu. Dan kecemasanku menjadi-jadi saat mengetahui apa kulakukan atau bahkan tidak kulakukan menjadi berita viral halaman depan. Cerita-cerita ini sering disertai foto-fotoku yang jelek. Foto diambil di saat paling tidak kuharapkan. Aku Sudah cenderung peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangku. Sorotan nasional mengubah kecenderungan alamiku untuk khawatir menjadi sesuatu yang tak bisa dicegah. Sementara berita tentangku seringkali tidak begitu ramah, media hiburan dipenuhi cerita positif tentang Justin dan Christina Aguilera. Justin ada di sampul Rolling Stone setengah telanjang. Christina ada di sampul Blender, berpakaian seperti nyonya rumah dari zaman koboi. Mereka foto bersama di sampul Rolling Stone. Christina memakai tank top hitam, memandangnya dengan mata seksi. Dia melihat ke kamera, mengenakan kemeja hitam bertali. Dalam cerita itu, Christina bilang dia pikir Justin dan Britney harus balikan. Yang bikin aku bingung. Kalau berada di tempat lain, dia selalu menceritakan hal negatif tentangku. Melihat orang-orang yang dulu pernah sangat dekat denganku dan sekarang menjelek-jelekanku seperti itu di depan media, sungguh hal menyakitkan. Bahkan jika mereka tidak bermaksud kejam sekalipun, ibaratnya seperti menuangkan garam di atas lukaku. Mengapa begitu mudah bagi semua orang untuk melupakan bahwa aku adalah manusia cukup rapuh hingga berita-berita ini bisa meninggalkan luka? Ingin menghilang. Aku mendapati diriku hidup sendirian di New York City selama berbulan-bulan, di apartemen 4 lantai di NoHo yang pernah ditinggali Cher. Langit-langitnya tinggi, ada teras dengan pemandangan Empire State Building, dan perapian yang jauh lebih mewah daripada yang ada di ruang tamu rumah kami di Kentwood. Itu seharusnya menjadi apartemen impian setiap orang. Aku hampir tidak pernah pergi dari tempat itu. Jarang sekali aku keluar apartemen. Pernah seorang pria di belakangku saat di lift mengatakan sesuatu yang membuatku tertawa, dan aku berbalik, ternyata dia Robin Williams. Pada suatu saat, entah bagaimana aku kehilangan kunci apartemen. Bisa dibilang aku adalah bintang terbesar di bumi dan aku tidak punya kunci apartemenku sendiri. Dasar idiot. Aku terjebak, secara emosional maupun fisik. Tanpa kunci, aku tidak bisa pergi kemanapun. Aku juga tidak mau berkomunikasi dengan siapapun. Aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi percayalah, saat ini aku selalu punya kunci rumahku. Aku tidak pergi ke gym, tidak pergi makan keluar. Aku hanya berbicara dengan pengawalku dan Felicia yang tetap menjadi temanku. Aku menghilang dari muka bumi. Aku makan makanan take out untuk setiap kali makan. Dan ini mungkin terdengar aneh, tapi aku merasa puas tinggal di rumah. Aku menyukainya merasa aman di apartemen. Di kesempatan langka, aku pergi keluar. Suatu malam aku mengenakan gaun BB seharga $129 dan sepatu hak tinggi. Dan sepupuku membawaku ke klub bawah tanah yang seksi dengan langit-langit rendah dan dinding merah. Aku mencoba menghisap ganja, dan itu pertama kalinya aku merokok ganja. Kemudian, aku berjalan kaki sepanjang jalan pulang agar bisa menikmati kota, membuat salah satu hak sepatuku patah di tengah jalan. Saat tiba di apartemenku, aku pergi ke teras dan hanya menatap bintang-bintang selama berjam-jam. Pada momen itu, aku merasa menyatu dengan New York. Salah satu dari sedikit yang pernah mengunjungiku selama masa aneh dan surrealis itu adalah Madonna. Dia masuk ke apartemenku. Dia berjalan langsung ke jendela, melihat keluar dan berkata, "Pemandangan yang bagus."